Sejamaah tentang keimaman. Kita ini dipertanyakan nih. Kalau orang nggak makul, saudara jamaah, melihat ngaji hadis tentang ini, tentang itu, terus mau mendirikan keimaman itu disyaratkan. Sejamaah saya ngomong begini, saudara, bukan katanya. Mohon maaf ini yang walau takwa ya, bukan sombongnya. Saya ini tugas di Amerika itu 4 tahun. Itu saya kumpul, saudara jamaah, kumpulan saya teman-teman waktu saya mampu itu, imam-imamnya Hizbut Tahrir, imamnya Ikhwanul Muslimin. Mereka itu yang namanya Amir Bayat Ta'anus biasa. Kalau mau dilihat jahil, ya kayak jahil. Gitu biasa. Terus mereka itu juga gitu, bermacam-macam pendapatnya. Ada yang mendirikan dengan pendapatnya, kalau orang mau jadi amir, kalau mau orang jadi imam, orang mau jadi imam itu harus ini. Syaratnya saking kakean, gak enak habisnya, sampai nggak ada orang yang pantas jadi imam. Kemudian nama badan dulu. Kalau mau mendirikan jamaah syaratnya harus ini, punya tanah, punya tentara, punya teritori, punya kekuasaan, bisa memenggal leher orang, bisa mengetuk tangan, bisa meranjam orang zina. Wes, nek gak enak ngono gak usah enak amir. Padahal itu tidak diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diucapkan oleh para sahabat, tidak dilakoni oleh para sahabat. Akhirnya saking banyaknya syarat nggak bisa mendirikan jamaah. Lah kita karena mangkul saudara jamaah, kayfatu qaumul imam, bagaimana cara mendirikan imam? Ditunjukkan hadisnya sahabat yang dikerjakan sahabat. Kita itu ya kalau nggak bisa ikut, nah kalau Nabi nggak ada asarnya sahabat alaikum bisunnati, usikum bi ashabi, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum, summa yafsul kadhib. Saya wasiat kepada kamu, ikuti saya. Kalau nggak ada saya nanti sahabat saya. Kalau nggak ada sahabat saya tabiin. Kalau nggak ada tabiin. Habis itu summa yafsul kadhib. Hatta yashhadu rajulu wala yuslashhad. Lah sahabat itu cara mendirikan amir. Kaifatu qaumul imam. Bagaimana cara mendirikan imam itu? Hadisnya jelas, ada 3 orang sahabat keluar, yang satu ngomong gini, yang satu yang alim ngomong, kita ini kata Nabi kalau keluar 3 orang ini harus ada yang jadi amir, harus ada yang jadi imam. 2 orang nyaut, ya udah kamu aja yang jadi imam. Tes it saudara jemaah, membuat imam itu semudah itu. Sing paham ditunjuk, wong loro setuju, yang paham ditunjuk, yang 2 setuju, udah jadi. Sah, tidak ada yang membatalkan. Nah itu, bagaimana itu? Ya, bagaimana itu? Saya diajak omong ini sama orang jamaah keluar. Saya omongin orang jamaah keluar. Bagaimana itu Umar mengatakan siapa yang ditunjuk jadi imam tanpa musyawarahnya orang Islam secara keseluruhan? Itu kan hukumnya harus dibunuh, nggak sah dan harus dibunuh. Saudara jamaah, orang yang ngomong gitu itu nggak membaca syarahnya, nggak mengetahui mangkulnya. Mangkulnya begini. Suksesi, apa suksesi bahasa Indonesia? Apa? Peralihan kekuasaan. Jadi hadisnya Umar itu berlaku kalau ada amir meninggal dunia, ya toh? Terus ada orang menyatakan diri jadi imam, dibayar oleh teman-temannya tanpa musyawarah, ini harus dibunuh, nggak sah. Bisa dipahami nggak? Karena waktu Umar itu jadi amir, masih jadi amir, ada seseorang, ya toh, bilang bahwa nanti imam itu akan ada di sana setelah matinya Umar. Lah oleh Umar langsung dibilangi siapa yang diangkat amir tanpa musyawarahnya orang Islam, dia akan dibunuh. Karena ada Umar yang jadi amir waktu itu. Lah, beda hadisnya kalau tidak ada amir mendirikan amir, hadisnya beda lagi. La yahillu li salasatin yaqulu nabiyyu falatin minal ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan
Hadisnya Umar nggak ada. Umar itu misalnya sekarang ini yang jadi Imam Aziz, Abdul Aziz bin Aulia, ya toh, meninggal dunia. Nggak bisa kita asal kita jadi imam. Wis kono kon biar ini nggak bisa. Harus musyawarahnya orang Islam, harus musyawarahnya orang yang di situ. Sejamaah Bapak Imam Nabi itu Abu Bakar jadi amir itu wasiat. Oh, bukan wasiat, apa? Musyawarah. Lalu jadinya amir Abu Bakar itu berdasarkan apa? Musyawarah. Abu Bakar meninggal, Umar jadi amir itu wasiat. Saya kalau mati, Umar yang jadi imam. Jadi, waktu Umar meninggal dunia, khususnya brodol ditarik roh itu. Khususnya brodol itu, dia kan mau sekarat mati itu. Dia bilang, siapa yang jadi amir? Saya punya 2 contoh. Kalau Nabi nyuruh musyawarah. Kalau Abu Bakar wasiat, saya ingin kamu jadi amirnya itu musyawarah. Karena Umar udah ngatain itu, kalau siapa yang jadi amir kamu musyawarah, dipenggal layarnya. Jadi saya pengen yang jadi amir musyawarah. Sudah saya contoh, saya bisa nyontoh Nabi, saya bisa nyontoh Abu Bakar, tapi saya memilih musyawarah. Akhirnya jadinya Amir Utsman itu musyawarah. Nah, keamiran kita juga begitu. Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan itu wasiat dari jemaah. Seingat saya wasiat kepada Pak Mak Soleh, wakil 4 almarhum. Sing dadi imam itu Dohir itu, Abdul Dohir itu. Tapi ketika Haji Abdul Dohir meninggal dunia, Bapak Imam ini jadi imam, Haji Abdul Sultan ini jadi imam, itu musyawarah. Wakil 4 dan ulama-ulama 10 musyawarah yang ditunjuk jadi imam. Sah. Kemudian apa maksudnya Mas? Lah Haji Nur Hasan ketika pertama dulu jadi imam, itu tidak ada suksesi di Indonesia, belum ada keimaman. Belum ada keimaman. Mohon maaf ini ya, di Muhammadiyah saudara jemaah ya. Belum ada keimaman, tapi mereka sudah agenda muktamarnya itu bikin imam, tapi nggak jadi-jadi sampai sekarang. Yang ada hanya Rois Am. Sama juga orang NU. Orang NU itu musyawarah, muktamar itu banyak saudara. Setiap muktamar itu agendanya bikin amir, ada itu. Tapi nggak jadi sampai sekarang. Nah kita tahun 41 sebelum Indonesia merdeka, Bapak Imam, ini kita perlu jadi imam. 2 saudaranya kamu aja yang jadi imam. Dan dari sampai saya ini di PA, dari sampai saya ini. Itu sah. Lah ilmu makhluk itu seperti itu. Genah gitu loh, kok genah itu. Jelas. Oh ini suksesi, oh ini pendirian, oh ini. Nah itu. Lah saudara jamaah gambaran ilmu makhluk. Lagi ini yang saya dapatkan dari senior saya. Gambaran ilmu makhluk itu seperti air. Apa saudara jamaah seperti apa? Kalau kita mau cari air itu kan cari yang seger saudara. Air itu saudara jamaah, kalau kita mendapatkannya itu di sumbernya. Apa sumbernya itu? Di tempat mata airnya itu. Kita ngambil, kita minum, kita apa itu. Kita yakin betul. Seperti orang mendapat ilmu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu omongannya sahabat, omongannya ini, Nabi bilang begini, wes langsung bilang gitu aja. Soalnya apa? Waktu itu sumbernya masih di situ, Nabi masih hidup. Tapi kalau sampean mau minum air yang kira-kira 100 km jauhnya dari air itu, sama mesti mikirnya itu 1000 kali. Airnya katanya ini dari sumber apa? Di sini sumber mana? Di sini sumber mata air itu. Karena di Jawa misalnya, di Jawa Timur misalnya, Jawa Timur itu sumber air itu biasanya dari Malang. Dari Malang, Pandangan, dari situ lah, pokoknya dari gunung sana itu. Kalau kita minum di situ ya seger. Tapi kalau mau minum air dari Pandangan atau air dari Malang, minumnya di Surabaya, kita itu mesti nanya, air dari sana datang ke situ itu siapa yang bawa? Karena dipercaya sama orang ini. Itu air Pandangan asli. Padahal liburan Sidoarjo. Ya. Ini air Pandangan asli. Kalau memang asli saudara jemaah diminum, ya sesegar ketika kita minum di Pandangan. Tapi mohon maaf nih, kalau datang dari Malang atau dari Pandangan ke Surabaya,
lewat Kali Yasin Rasul. Lewat itu sungai yang dari sana sampai turun ke Surabaya itu berjamaah. Di sana segar, tapi sampai Surabaya sama minum di sungai itu ya racun tok Rasul. Kecuali datang dari Malang atau Pandaan itu dikasih pipa. Pipa yang rapi. Pipa besi yang anti karat dibungkus dengan asbes. Meskipun ini lewat WC, lewat kotoran, lewat tai, lewat sungai-sungai, keluar dari tap itu, berani gak kita minum berjamaah? Berani. Soalnya kalau misalnya lewat kotoran-kotoran, airnya tetap bersih. Kayak mangkul ini saudara jamaah. Sumber aslinya di Mekah Madinah. Sudah 14 abad yang lalu. Datang ke kita, kalau lewat jalan umum, lewat masjid-masjid, toko-toko, buku-buku, pendapat-pendapat orang Islam itu kita minum kayak racun. Kiai ngomong ini, kiai ngomong ini, kiai ngomong ini. Tapi kita mendapatkannya saudara jemaah ada yang bawa. Pipanya betul-betul terjaga. Meskipun kanan kirinya kita ini banyak roi, pendapat, bid'ah, khurafat, syirik. Karena kita menjaga kemurnian saudara jemaah ngaji kita ini rasanya kayak zaman Rasulullah SAW. Segar dan menyenangkan. Jibu orang kalian ini gak bosan. Saya ketika minum obat betul. Dan ilmu ini saudara jamaah Yoni Wibowo Mojoyo Mulyo ya ilmu makul. Kok enek mubalik wis melenceng toko mangkule para sedulur. Meskipun ketoke pinter. Moco iki. Gak mangkul disampaikno yo omongno. Alah hilang ya limo. Hilang para sedulur. Tapi yang ketekunan dia dibaca, dimaknai. Saya membosankan hak sana orang di konsol Rasulullah SAW. Ayo mana masih gak mati entos Rasul. Opo yo salah, iku yo salah, tapi mangkul Rasul. Itu Yoni saudara, Yoni. Itulah perjalanan ilmu mangkul dan ilmu kita ini mangkul. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga paling manfaat dan barokah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf sebesarnya. Belum selesai.